Oke, selamat siang untuk kita semua. Welcome to my channel. Yang kali ini membahas tentang pembicaraan politik, mencakup lambang, bahasa, dan opini publik. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama saya sendiri, Roberto Jeffrey Akung. Anggota Yesi Asa, Dian Badak, Sherly Talani, dan Selin Nabasa. Kami dari kelas A, semester 3, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Instansi Universitas Nusa Cendana Kupang. Tugas ilmu komunikasi, yaitu komunikasi politik yang diasuh oleh Ibu Monica Butun. Sebelum menjelaskan materi ini, kami mohon dukungan dari teman-teman berupa like, komen, dan share video ini. Subtema akan dijelaskan oleh Bung Yesi, yaitu pembicaraan politik. Cakupan materi yang pertama, lambang, akan dijelaskan oleh saudari Sherly Talani. Cakupan yang kedua, yaitu bahasa, yang dijelaskan oleh Dian Badak. Yang terakhir, opini publik, dijelaskan oleh Selin Nabasa. Waktu yang seluas-luasnya saya berikan kepada Bung Yesi untuk menjelaskan subtema yang pertama, yaitu pembicaraan politik. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan membawakan pemateri pertama, yaitu pembicaraan politik. Ada beberapa cakupan pembicaraan yang mempunyai kepentingan politik, yaitu di sini saya mengambil 3 bagian, yaitu yang pertama, pembicaraan kekuasaan, pembicaraan pengaruh, dan pembicaraan otoritas. Dalam pembicaraan tersebut, evaluasi bahasa politik merefleksikan perubahan dalam pemikiran politik serta mempengaruhi pilihan politik yang dipersepsi. Baik, jadi dari ketiga topik tersebut saya akan menjelaskan dari pertama, yaitu pembicaraan kekuasaan. Pembicaraan kekuasaan merupakan pembicaraan yang mempengaruhi orang-orang lain dalam ancaman dengan janji atau bentuknya yang khas. Ya, baik. Jadi masuk dalam yang kedua, yaitu pembicaraan pengaruh, yaitu merupakan pembicaraan yang mempengaruhi orang-orang lain yang dengan nasihat atau dorongan permintaan dan peringatan. Masuk dalam poin ketiga, yaitu pembicaraan otoritas, yaitu ia mencakup secara keseluruhan. Pembicaraan otoritas adalah pembicaraan yang memberikan pemberian atau perintah atau bentuknya secara umum atau secara vokal terhadap semua kebijakan-kebijakan. Baik, mungkin ini dari pemateri pertama. Yang selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada pemateri kedua untuk melanjutkan materi selanjutnya. Sekian dan terima kasih untuk pemateri pertama. Materi yang kedua yaitu tentang lambang. Lambang adalah suatu tanda atau simbol yang menyatakan suatu hal dan mengandung suatu makna tertentu. Lambang juga terdiri atas orang-orang yang menyusun makna dan tanggapan bersama terhadap perwujudan lambang-lambang referensial dan kondensasi dalam bentuk kata-kata, gambar, dan perilaku. Makna dan tanggapan itu berasal dari pengambilan peran bersama. Kita meminta perhatian kepada orang untuk memainkan peran. Hal ini berlaku bagi lambang politik maupun bagi lambang jenis apapun. Contoh yang dapat saya jelaskan di sini yaitu lambang PDI Perjuangan, di mana lambang PDI Perjuangan berupa gambar benteng hitam bermoncong putih dengan latar merah di dalam lingkaran bergaris hitam dan putih.
Yang pertama, warna dasar merah melambangkan berani mengambil risiko dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran untuk rakyat. Yang kedua yaitu mata merah, dengan pandangan tajam melambangkan selalu waspada terhadap ancaman dalam berjuang. Yang ketiga yaitu meroncong putih, melambangkan dapat dipercaya dan berkomitmen dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Yang keempat yaitu lingkaran, melambangkan tekad yang bulat dan perjuangan yang terus-menerus tanpa terputus. Untuk pemateri kedua, materi ketiga yaitu bahasa. Bahasa adalah kemampuan yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lain menggunakan tanda, misalnya kata dan gerakan. Bahasa adalah permainan kata dari wacana politik. Menurut Peter Pape, menyatakan pembicaraan dengan permainan bukan dalam arti perintang waktu seperti bergurau, melainkan permainan yang serius. Bahasa dalam perspektif politik merupakan bahasa yang dipergunakan para elit politik dan elit birokrasi untuk menyampaikan kepentingan-kepentingan kekuasaan. Sebagai kekuasaan hegemoni, bahasa politik telah menjadi sangat mudah diatur untuk kepentingan-kepentingan pihak kelas dominan. Bahasa mempunyai peran yang sangat penting bagi kehidupan manusia, baik secara pribadi maupun secara bersama. Kemampuan berbahasa sangat penting dalam pergaulan. Bahasa merupakan sarana untuk menyelesaikan konflik, namun bahasa juga bisa menimbulkan konflik. Dalam masalah ini, penggunaan bahasa dalam berpolitik membutuhkan seni tersendiri agar dapat bermain lincah. Politik itu sendiri merupakan suatu permainan dalam pertarungan. Dalam pertarungan ini, aktor harus pandai memainkan perannya, bermain dengan menggunakan bahasa yang tepat untuk mencapai tujuan. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang opini publik. Nah, opini publik merupakan pendapat sekelompok masyarakat atau sintesis dari pendapat-pendapat yang diperoleh dari diskusi sosial. Hubungan opini publik dan ilmu komunikasi berupa pemunculan citra personal, organisasi politik atau kader politik dalam masyarakat. Opini publik dapat menimbulkan kontroversi, misalnya antara pemerintah dengan masyarakat atau antara pengikut elit politik yang satu dengan yang lain. Nah, opini publik juga dapat memperlihatkan keinginan rakyat dalam kebijakan pemerintah. Terima kasih.